Selamat siang saudaraku dan shalom. Saat ini kita bertemu kembali di dalam persekutuan Mesbah Keluarga. Dan mulai saat ini kita mau menyiapkan hati, pikiran dan tubuh kita untuk sebentar menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami ada saat ini. Kami hadir saat ini, itu semua karena pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau berserah kepadamu Tuhan, karena Engkau yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan Yesus, ku cinta Kau. Amin Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian. Mari dengan segenap hati, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Yang terakhir dengan segenap hati kita mau katakan terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja,
Biarlah kami Tuhan tetap terus mencintai-Mu Tuhan sampai akhir hayat kami. Bukan hanya dengan perkataan kami Tuhan, tapi melalui perbuatan-perbuatan yang kami lakukan selama kami masih hidup. Beri kekuatan bagi kami, supaya kami bisa menjalani kehidupan ini dengan kuat dan dengan pertolongan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kami belajar akan hikmat Tuhan yang daripada Engkau, sehingga kami bisa mengambil keputusan, kami bisa memberikan suatu pemahaman yang baik akan pengenalan firman-Mu. Dan sebentar Tuhan, firman-Mu akan disampaikan. Biarlah hamba-Mu sebentar menyampaikan firman dengan kalimat yang mudah dan dimengerti. Biarlah saat ini yang mendengar dan melihat dapat mengerti dengan jelas apa yang disampaikan Engkau melalui hamba-Mu ini. Dan terima kasih apa? Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat siang. Dan kita bertemu kembali di Mesbah Keluarga Adi dan Eda. Dan sebentar tadi kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah itu ucapan syukur dari kita bahwa Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita setiap harinya. Kita masih diberi kesempatan saat ini untuk bernafas. Maka dari itu kita masih ada kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita tadi telah menyanyikan, Tuhan aku mencintai Engkau, kutinggikan, kumuliakan nama-Mu Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan perbuatan kita, dengan mulut kita, untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu adalah salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Dan hari ini, jikalau kita ngomong-ngomong soal cinta, banyak sekali cinta yang ada di dalam dunia ini. Entahkah itu cinta terhadap lawan jenis kita, sayang terhadap semua orang yang ada di sekitar kita, cinta kita terhadap Tuhan, dan semuanya itu adalah cinta yang baik. Tetapi ada cinta yang Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang, yaitu apa? Cinta uang. Tuhan tidak menyukai perbuatan tersebut. Tetapi faktanya, jikalau kita juga tidak mempunyai uang, kita juga bingung untuk kita bisa hidup di dunia ini. Kita percaya dan kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan pertolongan bagi kita, memberikan suatu berkat, memberikan kehidupan bagi kita. Tetapi jikalau kita mau makan, kita harus membeli makanan terlebih dahulu, itu pakai uang. Bukan dengan ayat Alkitab, bukan dengan mungkin khotbah atau nyanyi, bukan, tapi dengan uang. Kalau kita mau membeli sebuah barang, kita harus mempergunakan uang kita. Jikalau kita ingin menolong orang yang berkekurangan, bukan hanya dengan perkataan, tapi kita juga dengan menggunakan uang kita. Sebetulnya uang itu adalah, mungkin sudah ada aja dari zaman dahulu ya. Uang adalah suatu media untuk bertransaksi pada waktu itu. Dan pada waktu itu mungkin udah lama sekali, bukan hanya 2000 tahun yang lalu, sebelumnya di zaman perjanjian lama, uang itu sudah ada. Itu alat tukar untuk misalnya membeli barang atau ingin menaiki transportasi seperti kapal ataupun kereta kuda, itu harus ada uang atau mata uang yang mungkin di zaman dulu mungkin bisa digantikan dengan emas atau mungkin dengan perak dan sejenisnya. Maka dari itu sebetulnya uang itu tidak salah, atau memiliki uang itu tidak salah. Yang
salah yaitu jika kita mempergunakan uang dengan salah, atau kita mencari uang dengan lupa akan kewajiban kita kepada Tuhan. Kewajiban apa? Kewajiban kita beribadah kepada Tuhan, kewajiban kita bersekutu kepada Tuhan, karena terlalu banyak memikirkan untung rugi di saat kita melakukan bisnis, ataupun di dalam pekerjaan kita hanya kita memikirkan apa yang harus dikerjakan esok hari supaya kita mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan, atau supaya aku bekerja keras supaya besok digaji oleh perusahaanku lebih besar lagi. Memang jikalau kita melakukan pekerjaan harus dengan segenap hati, harus dengan maksimal. Tuhan, firman Tuhan juga berkata seperti itu. Jikalau kita melakukan apapun pekerjaannya, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Apapun pekerjaannya itu ya mencari uang, bekerja, melakukan aktivitas, apapun. Tidak terlebih lagi dalam kita mencari nafkah, mencari uang, mencari rezeki. Dan kita percaya bahwa pemberian berkat itu, uang itu adalah dari Tuhan. Sekali lagi saya ulangi bahwa uang itu tidak salah. Tetapi jika kita terlalu fokusnya kepada uang, itu yang menjadi masalah. Banyak sekali contoh-contoh di Alkitab yang akan karena pribadi tersebut cinta akan uang terjerumus dalam dosa. Seperti juga dikatakan, mungkin teman-teman tahu Ananias dan Safira. Ya, mungkin dia berbohong akan Roh Kudus bahwa dia tidak menyumbangkan penjualannya seperti yang telah dijual. Dia berbohong pada waktu itu kepada Petrus, dan kemudian akhirnya dia diambil nyawanya oleh Tuhan, mendapat hukuman. Dan juga mungkin kita bisa lihat salah satu pribadi yang mungkin bisa menggambarkan, yaitu Yudas. Dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Dan bukan hanya itu saja, di sesudah zamannya itu ada salah satu pribadi yang bernama Simon. Itu dia adalah seorang yang sebetulnya dia seorang yang bertobat kepada Tuhan. Tetapi dia ingin mendapat suatu karunia, ingin mendapat suatu talenta, untuk supaya apa? Supaya dipercaya oleh orang, supaya mendapat uang dari karunia tersebut. Kita baca aja. Ini Rasul Petrus ini sangat tidak suka apa yang dilakukan oleh Simon ini. Sangat tidak suka. Dia bilang gini, pada waktu itu ada yang bernama Simon, dia adalah seorang sihir. Tetapi semua orang tuh mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Tetapi mereka percaya kepada Filipus. Nah, pada waktu itu Filipus, seorang penginjil, datang ke kota Samaria dan melebihi terkenalnya daripada Simon. Sebelumnya Simon yang terkenal di Samaria karena dia seorang penyihir, bisa menyembuhkan penyakit, bisa melakukan perbuatan yang ajaib. Tetapi kemudian datanglah Filipus yang memberitakan Injil dan dia membuat banyak sekali mujizat pada waktu itu. Dan kemudian Simon ini kalah terkenal, dan akhirnya dia mungkin ada maksud terselubung supaya mendapat karunia dari Filipus, dari Tuhan. Kemudian pada waktu itu Petrus terus datang ke dalam kota Samaria ini. Simon berkata pada ayat Kisah Rasul 8 ayat
ayat 18, 19, dan 20. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Nah, mereka ini yaitu Petrus dan Filipus. Sebab serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Simon ingin membeli Roh Kudus dengan uang. Petrus sangat tidak menyukai perbuatan Simon. Tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Maka dari itu, kita juga harus tahu bahwa jikalau kita mempunyai uang, kita jangan seenaknya sendiri melakukan apa yang ada di dalam dunia. Contohnya, mungkin kita bisa saja kita membeli barang dengan mudah. Kita bisa main ke luar negeri mungkin seminggu sekali. Tetapi jika uang tersebut tidak berguna, apalah artinya uang itu? Berguna dalam arti biarkanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa jikalau kita menggunakan uang tersebut dengan adil untuk kita, dengan adil untuk orang, dengan adil untuk Tuhan, pastilah Tuhan akan menyenangi. Dan apabila kita menggunakan uang tidak adil, ya pasti Tuhan tidak suka. Banyak sekali karena uang persaudaraan menjadi terpecah belah, pertemanan menjadi tidak baik, hubungan antara suami istri tidak baik, antara orang tua dan anak tidak baik. Terus ada juga kejahatan yang terjadi, mungkin karena mencuri, karena seseorang iri terhadap seorang yang lain karena mempunyai uang banyak atau mempunyai suatu barang benda yang mewah-mewah, karena orang tersebut iri akan flexingnya itu memamerkan kemewahannya, maka terjadi kejahatan. Di dalam 1 Timotius 1 Timotius 6 ayat yang 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Uang itu sebenarnya tidak salah. Yang salah yaitu cinta uang. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena dengan cinta uang, segala perbuatan apapun dilakukan. Segala suatu hal yang mungkin tidak diperbolehkan di dalam firman Tuhan dilanggar. Berbohong, mencuri, atau mungkin merampok, dan menipu, berbagai macam kejahatan bisa dilakukan. Apalagi beberapa orang telah menyimpang dari iman. Beberapa kali saya mendengar berita bahwa seorang pendeta menggelapkan uang untuk kehidupan mereka. Karena mungkin kita tidak tahu ya, persembahannya besar atau mungkin perpuluhannya besar. Jadi dengan begitu banyaknya uang, pendeta ini tidak kuat dan akhirnya menggelapkan uang tersebut, dan sampai akhirnya masuk ke dalam berita. Jikalau ada uang besar di mata kita, mungkin kita bisa bilang, jika tidak ada uang besar, kita bisa bilang, aku kuat, aku bisa mengolah uang dengan. Tapi jika kita melihat uang mungkin ratusan juta bahkan miliaran, kita tidak kuat. Karena itu banyak godaan yang mungkin akan
akan menghampiri kita, godaan iblis, pakailah uang ini untuk itu, untuk ini, untuk itu. Tapi sekali lagi kita bisa tahu bahwa firman Tuhan tidak menyukai akan orang yang cinta uang. Maka dari itu ada salah satu teman saya yang bilang, sebelum kita cinta uang, kita harus kaya hati, kaya iman, baru kaya harta. Saya pikir, oh ya, kalau kita sudah kaya hati dalam maksud kita, hati kita sudah dipantaskan, sudah diperbaharui dengan hati yang baru. Terus iman kita diperbesar bersyukur atas apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jika Tuhan mengizinkan kita untuk mempunyai berkat yang berlebih, itu kita sudah siap untuk mengalokasikan uang kita kemana saja. Dan yang pasti kita harus adil untuk memperlakukan uang tersebut. Jangan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan pelayanan Tuhan, untuk kepentingan gereja. Jangan hanya berkedok uang untuk pelayanan Tuhan, tetapi diselewengkan, tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi dipergunakan kepentingan hal-hal yang tidak penting. Maka dari itu, kita harus memantaskan diri kita. Kita minta Roh Kudus untuk selalu ada di dalam diri kita, supaya saat kita menerima kelebihan berkat dari Tuhan, kita bisa benar-benar tahu bahwa uang ini harus dikemanakan. Uang ini harus diperlakukan dengan adil. Supaya di saat kita mempertanggungjawabkan di dalam penghakiman nanti, Tuhan tahu akan perlakuan atas uang kita, atas berkat kita, dialokasikan kemana saja. Sekali lagi, cinta uang Tuhan tidak suka. Tetapi secara realitanya kita harus memang butuh uang. Maka dari itu, saat Tuhan mempercayakan berkat bagi kita, kita mau perlakukan dengan adil. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mungkin saat ini Tuhan, kami memperlakukan berkat dari Engkau belum sepenuhnya adil Tuhan. Masih terlalu banyak kepentingan kami yang kami dahulukan. Biarlah saat ini Tuhan kami belajar Tuhan bahwa berkat dari-Mu bukan hanya untuk kami saja, tetapi untuk pekerjaan-Mu, tetapi untuk orang lain yang membutuhkan. Karena jika kami memberikan berkat tersebut untuk orang yang membutuhkan, itu adalah keadilan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami mengalokasikan berkat-Mu atau uang kami percaya kami tidak akan kekurangan. Karena Engkau tahu apa yang kami kerjakan ini hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan tulus hati, dengan kerendahan hati, kami saat ini tidak ingin memperlihatkan bahwa ini loh kami menyumbang uang banyak, ini loh kami memberikan kamu pertolongan. Bukan seperti itu, tapi berikanlah dengan tulus hati. Biarkanlah tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak melihat, supaya Tuhan mempermuliakan Engkau di surga. Kami mau belajar itu Tuhan. Mungkin kami saat ini tidak tahu uang kami mau dikemanakan. Tapi saat ini kami tahu bahwa uang ini, berkat-Mu ini akan kami perlakukan secara adil. Dan terima kasih Bapa, kekuatan-Mu, Roh Kudus-Mu ada di dalam diri kami Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu tetap terus ada di dalam kami, sehingga kami Tuhan tetap kuat di dalam-Mu Tuhan. Dan terima kasih, biarlah
Kekuatan-Mu membuat kami berjalan di dalam kebenaran, membuat kami tidak menipu, membuat kami tidak korupsi, membuat kami tidak membohongi, membuat kami tidak melakukan kejahatan, mencuri, merampok. Tetapi kami ingin berusaha keras supaya kami mendapatkan berkat dari-Mu, dan juga setelah mungkin mereka berkat, kami ingin mengalokasikan berkat-Mu ini dengan adil. Dan terima kasih Bapa. Biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semuanya hari ini. Dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan menebus kami. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.